Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakedi dari kelas 10 MIPA 4. Pada hari ini saya akan berpidato. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 8 Negeri Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan sebuah pidato yang membawakan tema tentang SDA atau sumber daya alam. Kita tahu bahwa sebagai makhluk hidup, kita begitu bergantung pada sumber daya alam. Pertanyaannya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Pembangunan yang telah berlangsung selama 3 dasawarsa lalu lebih berorientasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth development dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mendukung orientasi pembangunan tersebut diciptakan paradigma pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis negara atau state-based resource management, yang pada kenyataannya merupakan paradigma pembangunan berbasis pemerintah atau government-based. Hadirin sekalian yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata, sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatan harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Oleh karena itu, pemanfaatan harus dijaga dan berkesinambungan agar tindakan bereksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, dengan semangat memelihara apa yang telah diberikan oleh alam ini, marilah kita bahu-membahu dan bersatu untuk belajar hingga kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk memanfaatkan, mengolah sumber daya alam, bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin, sehingga bisa kita wariskan kepada anak cucu kita secara utuh dan bermartabat. Saya rasa cukup sekian pidato saya mengenai sumber daya alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.